Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton jangan lupa like and subscribe dulu ya. Pada video kali ini kita akan membahas tutorial hitung uji normalitas reverse dengan manual menggunakan Excel dan tutorial uji normalitas dengan menggunakan SPSS. Selamat mencoba. Di sini terdapat penggunaannya uji reverse, yaitu di mana uji yang digunakan untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Kemudian di sini terdapat 5 rumus bertahap yang akan dibahas satu persatu pada Excel. Kemudian di sini juga dilakukan dengan cara menggunakan baik manual ataupun menggunakan otomatis dengan aplikasi SPSS. Nah, dalam pengerjaan manual ini kita harus lebih teliti terhadap rumus-rumus yang ada. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu dalam penarikan kesimpulan. Untuk menarik kesimpulan, kita harus memerhatikan hal-hal berikut. Nah, yang pertama ini apabila nilai LO hitung kurang dari LO tabel, maka HO diterima dengan kesimpulan data berdistribusi normal. Kemudian yang selanjutnya yang kedua, apabila nilai LO hitung lebih besar dari LO tabel, maka HO ditolak dengan kesimpulan data berdistribusi tidak normal. Nah, seperti itu dalam penarikan kesimpulan. Jadi, kita harus memerhatikan kedua aturan tersebut dalam menentukan kesimpulan. Dan yang selanjutnya di sini adalah terdapat rumus penghitungan. Rumus perhitungan di sini yaitu yang pertama. Nah, yang pertama di sini ada rumus Z, yaitu YI dikurangi rata-rata kemudian dibagi simpangan baku. Dan yang selanjutnya yaitu yang kedua, untuk mencari FZI sama dengan yaitu mencari tabel Z. Kita harus melihat terlebih dahulu tabel Z. Kemudian yang ketiga, untuk mencari SZI yaitu dengan rumus sigma Z kurang dari sama dengan ZI dibagi banyaknya data. Itu yang ketiga. Kemudian yang selanjutnya yang keempat yaitu nilai mutlak itu dengan FZI dikurangi SZI. Kemudian yang terakhir, yang kelima, untuk mencari nilai LO hitung yaitu sama dengan max buka kurung FZI dikurangi SZI kemudian tutup kurung. Nah, yang di sini selanjutnya ada satu lagi sebenarnya, yaitu dalam mencari LO tabel, yaitu kita harus melihat tabel dulu. Kemudian yang selanjutnya ada kita nih punya contoh soal. Kemudian kita baca soalnya ya. Lakukan uji normalitas dari hasil pengumpulan data suatu sampel-sampel berikut dengan menggunakan reverse dan SPSS. Nah, kemudian kita di sini punya data yaitu 2, 3, 4, 2, 4, 3, 5, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 5, 5, 9, 6, 8, 8, 8, 9. Nah, sarannya di sini data diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, selanjutnya kita langsung ke perhitungan. Yang pertama yaitu perhitungan secara manual dengan menggunakan Excel. Kemudian selanjutnya kita ke perhitungan uji normalitas dengan menggunakan SPSS.
Selamat mencoba. Untuk mengetahui uji normalitas Lilliefors, yaitu dengan menggunakan Excel. Berikut adalah data yang sebelah kiri, data yang sudah saya kerjakan. Sebelumnya saya melakukan latihan terlebih dahulu. Untuk itu, kita memakai perhitungan yang pada tabel kosong di sebelah kanan. Kemudian angka pertama, kita menghitung jumlah dengan rumus sama dengan sum, buka kurung, kemudian blok angka-angka ini yang dari soal tadi, kemudian enter, dan jumlahnya adalah 136. Untuk yang selanjutnya yaitu kita menghitung rata-rata, yaitu dengan rumus sama dengan ini salah ya, harusnya rumusnya itu adalah sama dengan average, buka kurung, kemudian blok dari nomor 1 sampai nomor 24 di blok dan enter, lalu ketemu hasilnya 5,66667. Kita hitung varian yang sama dengan var aja ya, buka kurung, kemudian blok dari nomor 1 sampai nomor 24. Ini salah, kurang kurung ya, jadi harus buka kurung, kemudian disorot dari atas sampai poin yang 24, kemudian enter, dan ketemu hasilnya 4,66667. Kemudian kita menghitung simpangan baku dengan rumus, yaitu simpangan baku itu dari akar dari variannya dengan rumus sebagai berikut, sama dengan ini salah, kurang sama dengan, seharusnya sama dengan, kemudian SQRT ya, kemudian buka kurung, klik varian dan enter. Nah, ini kita geser dulu sedikit sebelah kanan untuk terlihat angka-angka di belakang komanya. Dan selanjutnya kita menghitung nilai Z. Seperti yang kita lihat tadi di sebelumnya, yaitu nilai Z dengan rumus data dikurangi dengan rata-rata, kemudian dibagi simpangan baku. Nah, sama dengan ini, kemudian dikurangin dengan rata-ratanya, kemudian tutup kurung terlebih dahulu, dan dibagi dengan simpangan baku yang sebelumnya sudah kita hitung. Nah, ini kita untuk memudahkan di F4 supaya nanti penghitungannya tinggal otomatis muncul, tarik ke bawah dan muncul hasilnya. Ini adalah hasil dari nilai Z. Lalu kita menghitung FZI dengan patokan tabel Z yang pada nomor 1 yaitu nilai min 1,69. Kita lihat di tabel min 1,6 dan ke samping pada urutan ke-9 yaitu ketemu 0,0455. Nah, ketemu 0,0455. Itu adalah nilai FZI pada nomor 1. Begitupun seterusnya dengan melihat tabel, dan seperti ini hasilnya. Nah, itu adalah cara mencari nilai FZI dengan melihat tabel Z. Dan tidak bisa saya contohkan satu persatu ya, karena ini banyak sekali, jadi saya contohkan satu saja pada nomor 1. Untuk yang selanjutnya kita mencari nilai SZI dengan rumus sigma Z kurang sama dengan ZI dibagi banyaknya data.
Nah, kemudian ini kan min 1,69. Kemudian adakah jumlah yang nilainya itu sama dengan atau lebih kecil? Kalau yang lebih kecil dari min 1,69 gak ada yang di atasnya, berarti sama dengan 1, karena hanya dia sendiri. Berarti kita sama dengan 1 dibagi banyaknya data, berarti 24. Kemudian ketemu hasilnya 0,04166667. Kemudian selanjutnya seterusnya sama dengan 2 dibagi banyaknya data 24. Kemudian ketemu hasilnya, dan selanjutnya kita otomatiskan. Ini salah ternyata. Seperti yang tadi. Sama dengan selanjutnya dulu pada poin kedua dibagi banyaknya data. Kemudian klik F4 supaya otomatis seperti yang sebelumnya. Kemudian tarik ke bawah dan bakal muncul hasilnya semuanya. Nah, itu adalah cara menghitung SZI. Untuk yang selanjutnya yaitu kita menghitung nilai mutlak. FZI dikurang ZI, berarti kita mutlakkan dengan rumus sama dengan absolut buka kurung FZI dikurangi nilai SZI. Nah, kemudian ketemu hasilnya 0,000 sekian. Kita sores sampai ke bawah yang poin nomor 24. Oke, kita ketemu hasilnya. Kemudian selanjutnya kita menghitung nilai LO atau Lilliefors itu, yaitu dengan rumus sama dengan max buka kurung kita blok dari nilai mutlak, kemudian hasilnya ketemu itu adalah nilai Lilliefors itu. Kita tarik supaya nilai terlihat. Ini adalah jumlah hasilnya. Nah, itu adalah hasil dari Lilliefors itu. Kemudian selanjutnya kita menghitung LO tabel dengan melihat tabel, karena jumlah banyak data 25 dan menggunakan persen 0,05 bertemu dengan 0,173. Kita bertemu hasilnya adalah 0,173, dan itu adalah hasil dari LO tabel. Dan ini adalah kesimpulannya. Pada tahap video sebelumnya, kita sudah melakukan tahapan menghitung data uji normalitas dengan rumus Lilliefors, yaitu dengan menggunakan Excel secara manual. Dan selanjutnya kita akan menghitung kembali uji normalitas Lilliefors dan Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan SPSS yang setelah tadi kita secara manual, sekarang kita lakukan dengan aplikasi SPSS ini. Yuk simak dan kita coba ya. Berikut adalah tampilan dari aplikasi SPSS. Untuk yang selanjutnya, saya akan mengingatkan bagaimana untuk menguji normalitas suatu data
dengan Kolmogorov. Jadi uji normalitas ini pada suatu data itu sangat penting dan perlu serta wajib dilakukan jika kita menggunakan analisis data parametik. Sekali lagi saya tegaskan, uji normalitas ini perlu kita lakukan apabila pada analisis data kita menggunakan analisis parametik. Nah, jika data kita tidak normal, maka tidak bisa menggunakan rumus parametik, tetapi harus menggunakan rumus non-parametik. Untuk yang selanjutnya kita blok data ini dari soal yang tadi, kemudian kita copy paste ke aplikasi SPSS. Pastikan di data view. Kemudian kita copy paste. Saya Ctrl+V ya, kemudian klik variable view. Dan yang ini kita ganti menjadi nama. Dan yang kedua ini kita ganti menjadi nilai kelebihan. Nah, nilai. Dan seperti biasanya ini salah ya, salah dosa. Seperti biasanya kita ubah desimal ini menjadi 0. Oke, kita lanjut klik analyze, kemudian klik non-parametric test, legasi, kemudian klik one sample. Kemudian kita klik nilai, kemudian pindahkan, pastikan normal tercentang, klik OK, dan muncul hasilnya. Kita lihat dari hasilnya ini, kemudian apabila berdistribusi normal, kita lihat SM signifikannya harus lebih besar dari signifikan 0,05. Dan sebaliknya, kita lihat data ini SM signifikan totality-nya adalah 0,639. Artinya lebih dari 0,05 dan dinyatakan distribusi normal. Kemudian kita dengan rumus Lilliefors, klik analyze, kemudian descriptive statistik dan explore. Kita klik nilai, pindahkan ke dependent. Kemudian klik plots, pastikan di box plots ini kita klik non. Kemudian normality wajib kita klik. Oke, kita pilih klik bold dan kita klik OK. Nah, ini muncul hasilnya dari. Oke, kita tunggu dulu. Nah, baru ini adalah hasilnya muncul. Kemudian di sini ada n atau jumlah datanya itu ada 24 banyaknya data. Kemudian di sini missing artinya data yang sudah masuk semua sebanyak 24. Nah, berarti di sini n 24 di total, artinya di sini valid. Kemudian kita lihat di test of normality. Kita lihat di Kolmogorov Smirnov signifikannya 0,161 dan Sapir-Whorf-nya signifikansi 0,133. Seperti yang kita ketahui, jika signifikansi lebih dari 0,05 maka dinyatakan normal. Nah, jika titik mendekati garis lurus, maka data berdistribusi normal atau sebaliknya. Nah, untuk selanjutnya data detrended normal Kiki plot of nilai. Bagaimana cara memaknainya? Jika titiknya tidak membentuk suatu pola, maka data ini berdistribusi normal, dan begitu sebaliknya. Jadi kesimpulannya data tersebut berdistribusi normal karena lebih besar dari 0,05.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.